Siap, Ibu. Langsung aja. Deh, Kalau Samin bisa, siap. Sudah ya? kalau bisa nggak usah ini Mbak, nggak usah nunggu lama gitu. Ya. Sama Mbak Ul ya. Udah Nggih, gabung Bu. Mbak Ul ya? Nggih, sampun, Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi. Mbak Ulia, karena sudah bergabung, begitu pula mentor Pak Muslimin sudah bergabung ya Pak. Mohon izin untuk kita mulai saja Siap, Bu. sesi seminar rancangan aktualisasi Mbak Ulia. Mbak Ulia, silahkan Anda punya waktu 10 menit untuk memaparkan rancangan Anda. Pilih yang poin pentingnya ya. Nggih, nggih. Izin saya skip nggih, Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Mohon maaf, apakah sudah terlihat tampilan saya? Sudah, Mbak? Sampun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ulia Granit Pramudita. Saya guru ahli pertama, guru biologi di MAN 1 Banyumas. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Model Pembelajaran Problem-Based Learning berbantu Assembler Edu untuk meningkatkan keterampilan bertanya siswa kelas 10 di MAN 1 Banyumas. Dengan mentor Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Winoto MPDI, dengan Coach Ibu Dr. Hajah Amiroh Ambarwati SPD MA, dan penguji Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Halomuan MPD. Untuk latar belakangnya adalah saya bertugas di MAN 1 Banyumas sebagai seorang guru yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, serta membimbing dan membina peserta didik. Kemudian dari situ saya mengidentifikasi isu yang ditemukan di MAN 1 Banyumas. Salah satunya adalah metode pembelajaran biologi yang masih berpusat pada guru, sehingga kurang mendorong siswa untuk bertanya, sehingga perlunya kegiatan pembelajaran yang mengakomodasi siswa untuk bertanya. Dari isu yang saya temukan di MAN 1 Banyumas, ada 5 isu. Yang pertama adalah kurangnya semangat dan banyaknya siswa yang mengantuk di kelas 10 MAN 1 Banyumas. Yang kedua, kurangnya kesopanan siswa saat berinteraksi dengan guru di kelas 10 MAN 1 Banyumas. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa di kelas 10 MAN 1 Banyumas dalam mengumpulkan tugas dan masuk kelas. Yang keempat, kurangnya keterampilan bertanya pada siswa di kelas 10 MAN 1 Banyumas. Dan yang kelima adalah kurangnya literasi biologi pada siswa di kelas 10 MAN 1 Banyumas. Dari kelima ini kemudian kami analisis isu menggunakan APKL sehingga diperoleh peringkat 1 sampai peringkat 5. Setelah dianalisis menggunakan APKL, kemudian dianalisis menggunakan USG. Nah, dari 5 itu diambil 3 yang tertinggi, yakni kurangnya kesopanan siswa saat berinteraksi dengan guru di kelas 10 MAN 1 Banyumas. Yang kedua, kurangnya keterampilan bertanya pada siswa di kelas 10 MAN 1 Banyumas. Dan yang ketiga adalah kurangnya literasi biologi pada siswa di kelas 10 MAN 1 Banyumas. Setelah dianalisis menggunakan USG, diperoleh kesimpulan bahwa isu yang perlu diselesaikan adalah kurangnya keterampilan bertanya pada siswa di kelas 10 MAN 1 Banyumas. Selanjutnya, analisis itu menggunakan fishbone diagram atau diagram fishbone dari man atau orangnya, yakni ada guru kurang mendorong siswa untuk bertanya. Yang kedua, siswa merasa malu atau takut salah ketika bertanya. Yang ketiga, siswa kurang paham konsep materi pembelajaran. Yang keempat, motivasi siswa rendah. Dan yang kelima, siswa memiliki pengalaman buruk di masa lalu. Kemudian dari sisi materialnya, materi terlalu padat atau sulit dipahami, yang kedua materinya abstrak, dan yang ketiga koneksi internet yang kurang stabil. Dari sisi metode, yang pertama adalah evaluasi pembelajaran hanya berupa hafalan, yang kedua strategi pembelajaran yang kurang menstimulasi pertanyaan, yang ketiga penilaian yang hanya berfokus pada hasil akhir, dan yang keempat adalah metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian faktor yang kelima, beliau atau lingkungannya, yakni yang pertama iklim kelas yang tidak mendukung untuk bertanya, yang kedua kurangnya ruang terbuka untuk berekspresi, tekanan sosial dari teman sebaya, dan budaya sekolah yang kurang mendukung kebebasan bertanya. Kemudian dari analisis isu itu kami membuat matriks kegiatan, yakni dengan implementasi problem-based learning berbantu dengan Assembler Edu. Ada 5 kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran problem-based learning berbantu Assembler Edu. Yang ketiga, menyiapkan instrumen penilaian atau rubrik untuk mengukur keterampilan bertanya siswa.
Yang keempat, mengimplementasikan model pembelajaran PBL berbantu Assembler Edu. Dan yang kelima atau terakhir adalah menyusun laporan hasil aktualisasi. Kemudian di situ masing-masing ada tahapan kegiatannya dan hasil atau outputnya. Selanjutnya, untuk jadwal kegiatan, untuk aktualisasi saya akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus sampai dengan minggu keempat bulan September atau sekitar 6 minggu. Untuk minggu pertama, yakni minggu ketiga bulan Agustus adalah konsultasi dengan mentor. Yang minggu kedua adalah menyusun perangkat pembelajaran PPL berbasis Assembler Edu. Minggu selanjutnya adalah menyiapkan instrumen penilaian atau rubrik untuk mengukur kemampuan bertanya siswa. Kemudian di bulan September minggu kedua sampai ketiga adalah mengimplementasikan model pembelajaran PBL dan minggu terakhir adalah menyusun laporan hasil aktualisasi. Kemudian yang terakhir adalah kendala dan antisipasi. Kemungkinan akan terjadi beberapa kendala. Yang pertama adalah jaringan internet yang kurang stabil. Untuk antisipasinya adalah dengan optimalisasi jaringan dan menyiapkan paket data cadangan untuk situasi darurat. Yang kedua, kurangnya infrastruktur pendukung, misalnya keterbatasan proyektor, speaker, atau alat penunjang lainnya. Untuk antisipasinya, ya ini harus mempersiapkan dengan baik, memastikan bahwa semua peralatan pendukung akan berfungsi dengan baik sebelum memulai pembelajaran. Untuk kendala yang ketiga, motivasi belajar siswa yang mungkin rendah karena siswa kurang terbiasa dengan metode yang baru dan lebih terbiasa dengan metode konvensional. Untuk antisipasinya adalah pendekatan persuasif dengan menjelaskan manfaat dan keseruan dari pembelajaran PBL berbantu Assembler Edu, kemudian memberikan apresiasi atau reward atas partisipasi aktif siswa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon kritik, saran, dan masukannya dari Bapak Ibu sekalian. Oke, Mbak Ulia, bisa di stop share. Oke. Untuk berikutnya, kami persilahkan Pak Muslimin Winoto untuk memberikan penguatan. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembimbing Dr. Haja Amiro Ambarwati SPD MA yang saya hormati, ya, sehat selalu Ibu. Amin. Hmm. Pangestunipun, Pak. Kemudian yang saya hormati tim penguji Bapak Dr. Haji Muhammad Toha. Bukan. Betul ya? Eh, bukan, Pak. Oh, ini tertulisnya Muhammad Toha. Mohon maaf, Pak Pak. Halomuan. Bapak Halomuan yang Bapak Sama-sama Muhammad Toha yang kepala satu balai, ini. tapi Pak Oh, Halomuan dari Medan ini, Pak. Pak Halomuan, nggih. J. Bapak Dr. Andes Haji Halomuan dari Medan. Pelaku penguji yang saya hormati. Oke, terima kasih waktunya diberikan pada saya sebagai mentor dari Ibu Ulia Garnit Pramudita SPD, Guru Biologi MAN 1 Banyumas. Nah, Ibu Ulia Garnit ini CPNS 2025 mengambil judul dalam aktualisasi kegiatan Latsar yaitu optimalisasi model pembelajaran PBL, ya, Problem Based Learning berbantu Assembler Edu untuk meningkatkan keterampilan bertanya siswa kelas 10 MAN 1 Banyumas. Jadi ini menurut pengamatan Ibu Ulia Garnit, siswanya sangat pasif, tidak mau bertanya, hanya inginnya menerima informasi-informasi dari ibu guru, ya, sehingga akhirnya metodenya ceramah. Nah, ini akan diubah agar siswa lebih aktif untuk di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga ini akan digali agar para siswa bisa bertanya, ya, dengan teknik PBL berbantu Assembler Edu. Ya. Ini saya sangat dukung upaya Ibu Garnit. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan diimplementasikan di pembelajaran
siswa kelas 10 pada khususnya dan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas pada umumnya. Nah, jadi pilihan judul tersebut sudah didasari dengan berbagai tahapan, yaitu mengungkapkan isu-isu yang ada, kemudian dianalisis menggunakan APKL dan analisis USG, sehingga ditemukan hal yang paling urgen dan mungkin untuk dilakukan adalah dengan problem based learning berbantu pada assembler edu, yang dari situ barangkali pembelajaran ya atau diharapkan pembelajaran biologi di MAN 1 Banyumas pada khususnya pada kelas 10 ya mudah-mudahan bisa menjadi hidup, pembelajarannya menjadi aktif sehingga para siswa menjadi menyukai mata pelajaran biologi. Demikian yang saya sampaikan sebagai penguatan aktualisasi yang ditulis oleh Ibu Ulia Garnit, SPD, sebagai guru biologi. Akhir kalam, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muslimin. Pak Lumu, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Mentor, Pak Muslimin yang sudah membersamai junior kita ini. Ulia, kebetulan sebelum Ulia tadi sama garapannya ini PBL. Ya, tapi tadi bukan model tulisannya, metode. Ini sekarang model. Nanti kan samanya apanya ya, coachnya. Nanti disinkronkan lah mana yang betul ya, model atau metode. Kalau yang tadi kan metode, ini model. Ada temanmu tadi apa? Ulia dari apa itu? Kebumen kayaknya tadi ya, si apa itu? Si Pina namanya tadi. Nanti kamu cek ya supaya kita tidak eh, salah karena biasanya salah satu aja itu nanti yang betul model atau metode ya. Nah, ini seperti inilah tadi seyogianya yang kita arahkan ke Mbak Pina itu, Mbak Miroh. Tapi ini si Ulia memilih assembler. Nggak apa-apa. Jadi ini eh, kayaknya udah pada jalurnya ini ada ada aktualitasnya karena dia menggunakan assembler untuk penerapan PBL kan. Nah, kemudian kreativitasnya juga ada ini. Nanti tolong digarap dengan baik di keterampilan bertanyanya. Itu eh, harus mengacu maunya sebelum sebelum dimulai ini apa Mbak Ulia ini bahan bahan bacaan mengenai keterampilan bertanya ini garap dulu dengan baik. Karena kekuatannya nanti di situ nih. Ya, jadi keterampilan bertanya waktu PBL kan gitu maksudnya ini kan. Waktu berjalannya PBL gitu ya. Jadi nanti tolong kuasai keterampilan bertanya ini. Ini akan bermanfaat pada Ulia sepanjang zaman menjadi guru. Jadi keberlanjutannya tetap terpakai. Nanti assembler edu itu kan tinggal menggunakan, sudah dibuat orang kan. Itu aplikasi yang sudah siap. Silakan Pak ini gunakan assembler edu itu yang di dalamnya nanti ada PBL kan. Di dalam PBL itu salah satu yang harus menjadi perhatian kita adalah pemilihan masalah. Jadi masalah yang dipilih itu ya yang harus menarik ya, yang harus relevan kan. Guru apa tadi ini? Guru biologi ya. Guru biologi kan. Hmm. Ini maksudnya kelas 10 man 1 ini berarti semuanya ya apa kuliah
Izin Bapak, kalau misalnya saya menggunakan satu kelas sebagai kelas model, bagaimana Pak? Ora iso. Oh, Ini udah bagus judulmu ini. Paling tidak di mana si Ulia mengajar berapa kelas? 12 kelas Pak. Hmm. Ya walaupun nggak semua yang sedapat 1 bulan itu, tapi kalau satu ora iso. Oh iya, siap Pak. Ya, Siap. kalau 12 tempat mengajarnya ya paling tidak ya 8 gitu ya. yang terjangkau, Kalau cuma yang satu ya, terjangkau di dalam ya masa latsar ya. Jadi kan 1 bulan. Kalau cuma satu aja berarti 1 hari sudah selesai. Apa selesai. pengalaman? Iya kan? Ya betul. Kelanjutannya harus berlanjut. Nah, oke ini seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Pelajari lebih lanjut keterampilan bertanya. Nanti yang mau kita uji di bagian akhir, seminar akhir, tentu adalah penggunaan assembler edu itu yang di dalamnya ada penerapan PBL. Dan saya nanti pasti cek nanti seberapa murid yang bertanya satu kelas. Kalau cuma 2 berarti tidak berhasil ini. Tapi jangan juga direkayasa apa adanya aja. Siap Lebih Bapak. baik, lebih baik nanti dikedepankan apa masalahnya supaya menjadi pelajaran. Ini bukan lomba, nggak masuk akal juga kan kalau berapa satu kelas apanya muridnya di Man Banyumas kuliah. Di kelas 10 lah, Kelas 10 itu sekitar 30-an lebih Pak. 30-an berarti macam-macam ya. Iya, Nah, itu nanti ya itu yang mau diupayakan aktif bertanya kan. iya betul. Hmm, dengan menggunakan PBL. Terima kasih itu aja Mbak Amiroh ini kayak gini seharusnya yang tadi itu si punya Ya, itu. jadi kadang memang ada yang mudah diarahkan, ada yang agak payah, Bang. Ya, ya. Terima kasih Pak Ya, Muslimin. baik. Terima Ini. kasih Sama-sama, Pak Pak. Romo. Terima kasih. Mbak Ulia, lanjut ya. Iya, Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Halumuan itu Halo, Pak. ditindaklanjuti. Nggih, Pak Muslimin mohon mendukung nggih Oke, untuk terima Mbak kasih. Ulia. Baik, Saya. terima kasih Mbak Ulia bisa di stop record ya. Anda undang kawan berikutnya.